Salam prestasi. Salam prestasi. Baik teman-teman semua, masih di Pondok Pesantren Riyadul Jannah di Madiun. Di sini kali ini Pak Didi akan berbicara dengan seorang rekan, seorang senior yang menghubungi Pak Didi hingga sampai ke tempat ini, ya, tempat yang mulia ini, sehingga semua bisa berjalan dengan lancar. Ini adalah seorang senior yang pantang menyerah, walaupun dengan usia sudah lebih dari 60, tetap fight. Jadi tidak belajar, tidak disiplin satu ilmu, belajar dengan ilmu yang lain, disitulah kemudian berkembang, bisa menjadikan semuanya menjadi baik. Baik, kita akan sapa tamu Pak Didi kali ini. Assalamualaikum Pak Heri. Waalaikumsalam. Gimana kabar? Baik. Baik ya Pak Heri. Ya, alhamdulillah. Pak Heri asli Madiun ya? Asli Tuban, Oh, Tuban, bukan Madiun ya? kan pendatang. Bukan ya. Nah, kalau tuh Nyonya? Asli itu kelahiran Kertosono Nganjuk. Oh, Kertosono. Lama tinggal di Tuban. Oh, berarti masih Jawa Timur juga kan? Iya. Masih Jawa Timur. Nah, Pak Heri kan saya ngelihat teman-teman Pak Heri ini kakak kelas Pak Didi di Akademi Bahasa Asing IPK Yogyakarta, yang banyak menelurkan orang-orang hebat IPK itu, karena banyak yang sudah di mancanegara. Salah satunya ini beliau, walaupun dalam keadaan COVID pun beliau masih tetap survive. Nah Pak Heri, selain Pak Heri sebelum ke disiplin ilmu yang lain, Pak Heri di ABA di jurusan apa itu Pak Heri? Bahasa Inggris. Bahasa Inggris ya? Iya. Sampai selesai ya? Sampai selesai. Itu waktu itu masih di Komendaman? Komendaman. Masih di Komendaman ya? Iya. Lulus tahun berapa Pak Heri? Tahun 79. 79. Ya, 79. Setelah itu Pak Heri? 80. Oh, 80. Setelah lulus tahun 80, apa aktivitas Pak Heri? Itu lanjutkan pendidikan yang lain. Maksudnya itu kan ABA itu D3 ya? D3. D3 ya. Maksudnya pendidikan yang lain masih di sastra, masih di bahasa Inggris atau Belum. di jurusan yang lain? Ya, seperti di akupuntur. Oh, Ya. keren teman-teman semua. Ya. Keren, habis dari Inggris ambil ke akupuntur. Kenapa kok ambil ke situ, kenapa Pak Ya, Heri? secara kebetulan saya kenal dengan yang mempunyai itu lembaga pendidikan itu. Jadi ya itu, kamu ikut belajar, ya sudah, ditawari. Itu di mana itu? Di dekat Kemendaman juga. Oh, di Kemendaman Itu. juga. Berapa lama Pak Heri belajar akupuntur? Ya formalnya 1,5 tahun. Itu dapat ijazah? Ya dapat. Ijazah negara, ijazah Jasa Diknas. Diknas? Ya, 1 tahun? ya 1,5 tahun. Udah bisa menguasai Ya, itu? terus menambah itu praktek itu KL. Udah bisa menguasai belum selama 1 tahun itu? Ya masih memperdalam lagi sendiri. Oh, berdalam sendiri. Pak literatur bahasa Inggris sudah pahami. Terus ngikut praktek di sana kan ada seperti tempat pelatihan, terus sama prakteknya di situ. Saya mengikuti terus. Jadi begitu lulus ABA, ambil akupuntur dulu. Iya. Oh. Terus sampai tahun 84 saya pindah ke Surabaya. Kan dekati itu tempat asli saya. Oh. Sana praktek akupuntur. Terus Surabaya. ambil sekolah lagi di? Iya, di Surabaya ngambil S1 sastra Inggris. Wah, keren. Keren teman-teman semua, tiada henti-hentinya belajar. Baik Pak Heri dari ABA untuk kemudian melanjutkan S1 itu ngebreak berapa tahun? 3 tahun.
87 Heeh. langsung ngambil S1. Oh, berarti nggak break dong, langsung. Iya. Nah, tapi waktu 84 ke 87 itu saya praktek di Oh, praktek aku Tuban. di Iya, di Tuban. berarti breaknya 3 tahun ya. Ya, terus ngambil S1 di Surabaya. Surabaya. Dia universitas apa itu, Pak? Di Universitas Dr. Sutomo, Fakultas Sastra Indonesia. Berarti selesai ya? Selesai, S1. Satunya ya. Oh. Selanjutnya terus apa Terus- setelah lulus? Mengambil itu komputer, Wah, pendidikan komputer di Surabaya. wah teman-teman semua istimewa sekali nih. Dari itu beliau tidak berhenti sampai saat ini pun. Sementara orang collab di bisnis, dia tetap running well karena apa? Ya banyak yang dia gapai. Antara lain tadi bahasa Inggris dulu, terus akupuntur, kemudian juga belajar komputer. Nah kemudian hasilnya gimana setelah belajar komputer? Baik. Ya menambah wawasan dan mengurangi kesulitan kalau kita misalkan buat naskah-naskah itu agak ringan. Akhirnya kan saya membantu teman-teman yang waktu kuliah S1 ada yang kesulitan membuat naskah, saya bantu. Oh, gitu ya. Ya. Dampak Pendidikan. positifnya Ya. les komputer ya. Itu di mana? Les komputer, les atau gimana sekolah formal? Les formal, Formal. ya di Skomtek Oh, selesai juga. sampai programmer. Oh, saya programmer. Itu berapa tahun ya programmer? Hanya pegang satu toh. Pegang satu ya. Ya, saya ke Madiun itu, Jam 3 saya ke sini. Jadi Pak Heri bisa menguasai tiga ini ya, tiga pengetahuan ya. Bahasa Inggris, kemudian komputer, kemudian akupuntur. Nah sekarang dengan keahlian kayak gitu juga kasih les bahasa Inggris nggak Pak? Ya sedikit kalau bila ada yang memerlukan, Oh bentuknya private gitu ya? ya privat, Oh private bukan dengan belajar privat. bukan belajar kelas gitu bukan ya? Bukan. Nah Saya lebih efisien dan lebih praktis kalau kita sistem privat. itu rata-rata anak-anak SD, SMP, SMA, nggak ada yang mahasiswa ya? belum. Belum ya? Nggak ada yang ke Ada karyawan, oh karyawan. Oh karyawan. yang mau ngambil S2. Oh yang mau S2. Nah itu kan itu bahasa Inggris. Kalau dengan akupunturnya buka nggak? Buka Nggak. praktek nggak? Buka praktek, Buka praktek. ya sama kalau perlu dipanggil itu saya siap Datang ya. datang. Itu seperti untuk penanganan kasus stroke tuh, kalau memungkinkan saya datangi. Kalau nggak gitu nanti kendala pasiennya malah kasihan. Dia sudah stroke harus datang. Datang. Iya. Selama ini yang stroke kayak gitu tuh bisa teratasi nggak? Bisa, alhamdulillah bisa terapi. Ya. Dengan akupuntur Ya, bisa ya? pertama di RSI itu 2 minggu terus dibawa pulang. Kebetulan adiknya itu kenal dengan saya terus hubungi saya datang ke rumah terus ya sudah besok saya ke sana datangi. Saya tangani 10 kali. Waktunya belum nggak bisa miring-miring anak duduk akhirnya bisa sampai itu langkah berikutnya bisa demek-demek jalan. Dulunya makan didulang, udah ada didulang, mandi dulu diselipin, sudah bisa mandi sendiri. Wah hebat ya. Sampai sekarang itu malah udah bisa sepeda motoran sendiri. Oh iya? Wah keren teman-teman semua. Keren loh ini. Antar jemput istrinya kan guru di Min, Oh min madrasah. ya Oh. SD, antar jemput. Wah keren itu apa Ya. Pak Heri. Itu yang kadang kalau sebelumnya itu kasihan kan harus pagi jadi bini dulu baru berangkat pulang seperti itu. Itu teman-teman semua kalau ada keluarga gitu, kalau umpama ada yang stroke bisa berkunjung ke tempatnya Pak Heri. Kalau yang di Madiun, tapi kalau yang mau sembuh dimanapun berada mestinya dikejar ya supaya sembuh. Ternyata ada yang ditangani Pak Heri stroke yang sudah agak akut bisa alhamdulillah bisa beraktivitas kembali. Nah biasanya umumnya itu Pak Heri kalau orang sakit itu berapa kali pertemuan bisa agak berkurang? Minimal kalau belum
parah ya 5 kali sudah ada perubahan. Kalau udah kayak itu ya 10 kali gitu. Nah itu sekali pengobatan berapa jam ini? Minimal itu 30 menit 30 paling menit. cepat itu. Seminggu sekali. Seminggu 2 kali. Oh seminggu 2 kali. Jadi seminggu 2 kali 30 menit. Ya, Berarti- 1 kali pertemuan 30 menit. Paling cepat. Oh, Tapi biasanya saya lebihkan Oh. untuk lebih mengefisienkan terapinya. Kalau terlalu sebentar nanti kurang efektif. Hanya beda. Terapinya sebentar dengan agak tambah sedikit. Itu jarumnya gimana? Sekali pakai ganti buang atau gimana? Ada yang ada saya steril, ada yang kalau dananya mencukupi itu minta baru. Ya saya siapkan. Satu untuk hanya 1 paket 12 kali. 12 kali pertemuan. Satu pakai pertemuan. Ya, satu itu 12 jarum. Itu teman-teman semua, Pak Heri ini dari ABA IPK, jadi teman-teman yang alumni ABA IPK, kalau ada keluarga yang sakit apa yang disampaikan oleh Pak Heri, silakan datang ke Madiun. Kalau boleh tahu di mana Pak Heri itu alamat? Di perumahan Bumi Antariksa. Oh, di perumahan Bumi Antariksa ya? Ya, Jalan Dakota D23. Oh, Jalan Dakota D23. Jadi teman-teman bisa menghubungi Pak Mas Heri, Pak Heri. Mungkin juga nanti ada nomor kontaknya Pak Heri ya, komunikasi. Nanti biar ditulis, biar tercatat nanti di situ. Nah kemudian dengan aktivis yang begitu banyaknya, anak-anak gimana? Terabaikan atau tertangani? Alhamdulillah bisa itu mengkombinasikan, membagi waktu. Seimbang ya, hablum Iya, minallah hablum minnas ya. iya. Syukurlah. Nah, soalnya kan cara itu kan saya mengimbangi itu kerjaannya sudah di PNS gitu. Saya juga ikut bantu kerja gitu. Nyonya di apa di PNS? Di Dinas Perindustrian. Oh, perindustrian. Iya. Kalau Mas Kota. Heri udah berhenti total ya di kantor ya? Ya. Kantor ya. Jadi lebih banyak di rumah ya? Sekarang masih kalau yang berobat itu akupuntur. Enggak, maksudnya praktik di rumah kan akupunturnya? Iya di rumah. Kalau sama dipanggil gitu dipanggil, ya? ya. Ya. Kalau di bahasa Inggrisnya? Bahasa Inggris kalau yang perlu. Kalau orang perlu. Apa nggak buka di rumah? Buka. Buka juga. Yang temen yang itu yang pernah saya ajar dari Kabupaten Magetan itu takran itu sudah berhasil. Dan itu orang tuanya mampu terus dibiayai bisa keluar negeri, Australia. Wah, keren. Sekarang sudah jadi. Sudah jadi. Pas kemarin saya mampir di rumahnya silaturahmi. Nah itu kalau proses yang umpamanya itu kayak tadi kan mengatakan yang 5 kali, 6 kali mungkin ada perubahan. Nah itu kalau umpama dia berubah kemudian bolong, berubah lagi itu bolong itu bisa ada program ini nggak? Tetap bisa sembuh nggak itu? Nah itu konsekuensinya Oh. penderita. Jadi istilahnya seperti kita patuh minum obat dosisnya sekian, tapi dia nggak patuh, Ya, benar ya ya. seperti itu. Oh. Ya, Gitu ya. ya. Oh. Harusnya seminggu 2 kali terus jadi 2 minggu sekali misalkan, ya tetap pengaruh. Oh. Nggak bisa mempercepat penyembuhan terapi. Terus teman-teman semua harus rutin ya, Telaten, ya. jangan sampai bolong ya. Ya. Oh. Dan itu kan harus kan istilahnya mengurangi obat. Oh betul. Mengurangi obat kalau yang nggak mampu. Kalau mampu itu bisa dikombinasi obat. Saya juga menyiapkan hubungan sama itu yang teman yang mengisi obat Greenwood misalnya. Itu. Saya itu siapkan, tapi saya tarik dulu.
Iya, iya, iya. Berarti Mas Heri Inggris 3 tahun yang Ya, ada. ya. Kemudian Terus komputer, akupuntur 1 tahun ya, 1,5 tahun. 1 tahun setengah. Ya 2 tahun di Kemudian hijrah ke Surabaya, Surabaya. ambil S1-nya, Sastra Inggris. sastra Inggris. Kemudian selesai Saya terus itu, ambil komputer. ya komputer. Waktu ngambil S1 itu ngambil komputer. Oh, berbarengan. Iya, Oh. itu selesai. Begitu saya pindah ke sini, komputernya sudah selesai. Oh. Ya. Wah, keren. Keren nih teman-teman semua, alumni ABA IPK loh ini. Ya, teman-teman yang ada di sana yang alumni ABA IPK, ayo tetap, karena saya juniornya beliau. Angkatan beliau juga ada yang punya restoran, punya bisnis ekspor impor mebel. Itu mungkin besok kita akan ajak juga untuk berdialog kenapa bisa begitu hebatnya sekolah 3 tahun ABA IPK tapi bisa ke mancanegara. Nah, Mas Heri saat ini kan tinggal di Madiun. Ya, di Madiun. Semua keluarga di Madiun. Itu istri tinggal di Madiun, terus anak pertama di Bogor. Gak ada rencana hijrah ke kota lain, apa sudah memang stay di Madiun aja? Atau nanti Oh, ya, ya. rencana di Tuban nanti. Tapi nggak tahu ya stasiun. Tuban ya. Dia asli. Bener. Ya. Jadi kalau umpama ada perubahan mungkin larinya ke Tuban ya. Iya. Oke Mas Heri. Baik Mas Heri terima kasih banyak banget memberikan inspirasi, sosok yang tidak pernah menyerah ya, dari Inggris, kemudian akupuntur, kemudian komputer. Nggak peduli apakah nanti ada relevansinya apa tidak, tapi tetap belajar dan belajar. Ini sosok personil yang perlu dibanggakan, yang sengaja kita ajak dialog agar bisa menginspirasi. Jadi jangan sampai hanya satu disiplin ilmu A aja, sementara sekarang berkembang lagi viral ilmu B, udah nggak bisa apa-apa dah, karena hanya berkutat di ilmu A. Baik Mas Heri, terima kasih banget Mas Heri, tolong memberikan inspirasi kepada saudara-saudara kita yang ada di luar di sana agar paling tidak tetap semangat, tetap kreatif. Apa yang dilakukan oleh Mas Heri ya paling tidak syukur, tentunya ada set efek positif, berdampak ekonomi yang bagus, keluarga tetap terbantu walaupun virus masih menggeliat, tapi Pak Heru pun masih menggeliat. Monggo Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk teman-temanku alumni ABA dan teman-teman yang lain, kita fokus kepada bibliotek kita, jangan sampai terpengaruh dengan keadaan di luar, karena keadaan luar itu belum tentu membuat kita menjadi baik. Apalagi kita misalkan hanya mempunyai disiplin satu ilmu, lebih banyak disiplin ilmu lebih bagus. Jadi antara satu disiplin ilmu dan disiplin lainnya akan saling menunjang dan akan saling membawa manfaat yang sangat besar sekali. Itu di samping untuk mendapat penghasilan, untuk menambah kebutuhan kita sehari-hari. Tetap semangat dan tetap berdoa, selalu banyak bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Keren. Satu statement yang keren habis ya di situ. Ayo tetap semangat, tetap proses, pasti progres apapun ilmu yang kita pelajari. Terima kasih Mas Heri atas waktunya yang diberikan, dan saya juga terima kasih dengan tim di Jamu di Madiun sehingga semuanya bisa lancar, bisa tiba di tempat yang mulia ini. Sebelum saya tutup Mas Heri, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Mogang Studio yang berkumpulnya teman-teman adik-adik kameramen di situ, kemudian Jeding Production, tentunya Pondok Pesantren Riyadhul Jannah, dan juga yang terakhir Putra
Pak Deddy, Asia Foto yang selalu mendukung Om Deddy kemana Om Deddy membuat suatu aktivitas maupun kegiatan. Salam prestasi. Salam prestasi. Salam prestasi.